Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Dita Sabtu. Saya mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Taiwan. Nah, dengan dosen pengampu Torswito SE MSI. Nah, di sini. Nah, pendahuluan etnometodologi merupakan pendekatan sosiologi yang mempelajari bagaimana individu dan kehidupan sehari-hari menciptakan pertahanan dan memahami keperaturan sosial. Pendekatan yang memfokuskan perhatian pada metode-metode praktis yang digunakan orang awam untuk memahami dan mengorganisir aktivitas sosial mereka. Perbedaannya dengan sosiologi konvensional yang seringkali dilihat masyarakat dari perspektif struktur makro, etnometodologi justru menyelami dunia mikro interaksi sosial untuk memahami bagaimana realitas sosial dan konstruksi dalam kehidupan sehari-hari. Dan konsep dasar etimologi adalah studi tentang metode-metode yang digunakan. Metode ini digunakan orang dalam aktivitas sehari-hari untuk memahami penjelasan dan menghasilkan keberaturan dan interaksi sosial. Istilah ini berasal dari kata eto yang berarti rakyat atau orang, dan metodologi yang berarti cara atau metode, sehingga secara marfiah dapat diartikan sebagai metode rakyat. Pendekatan ini berasumsi bahwa setiap orang adalah sosiologi yang praktis dan secara aktif melibatkan dalam menciptakan dan memahami dunia sosial mereka. Dalam etnometodologi, keberaturan sosial bukanlah suatu yang sudah ada begitu saja, melainkan merupakan penciptaan yang terus-menerus diproduksi dan melalui aktivitas praktik anggota masyarakat. Setiap tindakan sosial dipandang sebagai suatu yang memiliki struktur metodis, dapat mempelajari dan memahami. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk memahami masyarakat, kita perlu melihat bagaimana anggota masyarakat itu sendiri memahami dan mengorganisir kehidupan sosial mereka. 3 prinsip fundamental yang mendasari etnometodologi dalam flektivitas dan indektivitas atau akuntabilitas dan refleksivitas mengacu pada fakta bahwa tindakan sosial sekaligus menggambarkan, menciptakan realitas sosial yang sedang digambarkan. Ketika seseorang berbicara tentang situasi tertentu, ia tidak hanya mendeskripsikan situasi tersebut, tetapi juga turut menciptakan dalam membentuk situasi itu. Indeks stabilitasi merujuk pada fakta bahwa makna dari suatu tindakan atau ungkapan selalu menggantung pada konteks perspektif di mana tindakan atau ungkapan itu terjadi. Ungkapan yang sama dapat memiliki makna yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Sementara itu, akuntabilitas berarti bahwa tindakan sosial dapat diamati dan dilaporkan dan dijelaskan oleh anggota masyarakat, dan anggota masyarakat secara aktif membuat tindakan mereka dapat dipahami oleh orang-orang. Sejarah tokoh utama Harlan Garfunkel yang hidup dari tahun 1917 dunianya hingga 2011 adalah tokoh utama yang memulai penggabungan ide-ide dasar etnometodologi pada tahun 1990 sampai 1950-an. Nah, ketika ia masih menjadi mahasiswa di pasca sarjana di Universitas Harvard, periode ini dimulai dengan mempertanyakan asumsi-asumsi dasar sosiologi konvensional yang tertarik pada orang-orang awam yang memahami dunia sosial tentang pengalaman personal sebagai anggota masyarakat yang berusaha memahami situasi sosial dan kompleks menjadi inspirasi bagi pengembang dan pendekatan teoritis yang baru. Karya seminar Garfunkel yang berjudul Studien Ethnomethodology diterbitkan pada tahun 1967 yang menjadi landasan teoritis teknologi sebagai seluruh program peneliti etnologi. Dalam buku ini Garfunkel menjanjikan serangkaian studi empiris yang mendongkralisasi bagaimana anggota masyarakat menggunakan metode-metode praktis untuk menciptakan dan mempertahankan peraturan sosial. Buku ini juga memperkenalkan konsep-konsep etnometodologi dan metodologi penelitian yang inovatif.
Pengembangan etnometodologi dapat dibagi menjadi beberapa periode pada tahun 1990-an. Fokus utamanya adalah pada pembentukan dasar teoritis yang metodologis serta publikasi karya-karya seminar periode 1990-an ditandai dengan ekspansi aplikasi metodologi ke berbagai bidang seperti pendidikan, hukum, dan kesehatan bagi manusia bagi bidang seperti pendidikan, hukum, kesehatan di tahun 1980-an. Sehingga sekarang etnometodologi terus berkembang dan mengalami diversifikasi dengan munculnya berbagai cabang seperti analisis percakapan, studi tempat kerja, dan etnomologi digital. Masuk ke ciri-ciri etnomologi. Satu, fokusnya pada praktis sehari peneliti bagaimana orang secara spontan dan informatif bertindak dalam kehidupannya, menggunakan bahasa sebagai alat utama. Bahasa dipandang sebagai alat penting dalam pembangunan realitas sosial. Pendekatan dan common esensial akal sehat. Orang menggunakan pengetahuan sehari-hari dianggap biasa untuk mengelola interaksi sosial. Penolakan terhadap teori besar, tidak fokus pada struktur sosial makro, tapi pada interaksi dan pengalaman subjektif. Metode penelitian etnometodologi. Eksperien atau pelanggan merupakan salah satu metode penelitian yang paling khas dalam etnometodologi. Metode ini melibatkan pelanggaran sengaja terhadap norma-norma sosial tak terucap untuk mengungkapkan struktur tersembunyi dari kehidupan sosial. Graham Finkel dan murid-muridnya melakukan berbagai eksperimen seperti bernegosiasi harga di toko dengan harga tetap, tindakan seperti tamu di rumah sendiri, atau meminta klarifikasi terus-menerus dalam percakapan biasa. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk membuat dampak dari yang biasanya tidak berdampak, yaitu periode praktis yang digunakan orang untuk mempertahankan keberaturan sosial. Analisis percakapan merupakan cabang metodologi yang berfokus pada studi detail tentang bagaimana percakapan organisasi dalam interaksi sosial sehari-hari. Pendekatan ini menganalisis bagaimana orang-orang mengatur penggantian bicara, bagaimana mereka memulai dan mengakhiri topik pembicaraan, bagaimana mereka memperbaiki kesalahan dan percakapan dan bagaimana mereka menciptakan koneksi dalam interaksi verbal. Analisis percakapan menggunakan transkrip yang sangat detail, yang mencatat tidak hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi jeda, intonasi, tumbuk tindih bicara, dan aksen-aksen lainnya dari produksi verbal. Observasi praktis naturalistik dalam etnometodologi berbeda dengan observasi praktik dalam antropologi atau sosiologi lainnya, karena fokusnya spesifiknya pada metode-metode praktis yang digunakan anggota-anggota masyarakat peneliti. Etnomologi tidak hanya mengamati apa yang terjadi, tetapi bagaimana anggota masyarakat membuat apa yang terjadi itu dapat dipahami dan dapat dijelaskan. Penelitian berusaha memahami penalaran praktik yang digunakan anggota masyarakat dalam situasi tertentu. Metode interaksi dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menganalisis bagaimana orang membuat pemahaman dan informasi dan tindakan dalam konteks tertentu. Metode ini mengkaji bagaimana orang menggunakan dokumen teks atau afrak lainnya sebagai sumber daya untuk memahami situasi sosial. Penelitian menganalisis tidak hanya isi dokumen, tetapi juga bagaimana dokumen itu digunakan dalam praktek sosial sehari-hari. Pengumpulan data dalam etnometodologi memerlukan perhatian yang sangat detail terhadap aspek-aspek seharian dari kehidupan sosial. Perekaman audio dan video merupakan teknik yang sangat penting karena memungkinkan penelitian untuk menganalisis interaksi sosial secara berulang-ulang dan dengan detail yang sangat tinggi. Namun, perekaman ini harus dilakukan dalam setting natural tanpa mengubah dinamika interaksi yang sedang diamati.
Transkrip dalam etimologi harus sangat detail dan mencangkup tindakan yang hanya ada kata-kata yang diucapkan, tetapi juga aspek-aspek paralinguistik seperti jeda, intonasi, penekanan volume, dan aspek-aspek non-verbal seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, tindakan detail yang diperlukan karena makna dalam interaksi sosial tidak hanya terkandung dalam kata-kata, tetapi juga cara kata-kata itu diucapkan dalam konteks nonverbal di mana kata-kata itu diproduksi. Catatan lapangan dalam etnomologi fokusnya pada dokumentasi aktivitas-aktivitas keseharian yang seringkali dianggap tidak penting, tetapi justru mengandung metode-metode praktik yang canggih untuk diorganisir dalam kehidupan sosial. Peneliti harus sensitif terhadap detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan dalam observasi kasus, tetapi hanya peneliti dalam memahami bagaimana keberaturan sosial diproduksi. Verifikasi dan partisipasi peneliti merupakan aspek penting dalam etnometodologi karena pendekatan ini sangat menghargai perspektif orang dalam berusaha memahami bagaimana anggota masyarakat sendiri memahami aktivitas mereka. Namun verifikasi dalam etnomologi bukan sekedar validasi temuan, tetapi juga merupakan bagian dan proses analisis karena cara partisipasi merespon interaksi peneliti untuk memberikan wawasan tentang metode-metode praktis yang mereka gunakan. Keunggulan kontribusi. Etnomologi memberikan kontribusi yang unik dalam memahami kehidupan sosial, yang fokusnya pada realitas sehari-hari yang seringkali diabaikan oleh pendekatan sosiologi, melainkan pendekatan ini mengungkapkan metode-metode canggih yang digunakan oleh orang awam dalam mengorganisasi kehidupan sosial mereka, menunjukkan bahwa apa yang tampak sebagai akal sehat sebenarnya menduga komplikasi yang di luar biasa. Etnomologi juga menghargai pengetahuan awam dan menunjukkan bahwa setiap orang adalah praktik sosial yang kompeten. Metodologi yang dikembangkan sangat inovatif yang telah mempengaruhi berbagai disiplin ilmu. Teknik-teknik seperti analisis percakapan, eksperimen, pelanggan, dan transaksi detail telah diadopsi oleh peneliti dalam berbagai bidang. Pendekatan etnomologi juga sangat empiris dan memberikan alternatif terhadap teori-teori sosiologi yang abstrak dan jauh dari kata realitas sehari-hari. Etnomologi memberikan pemahaman yang sangat mendalam dalam interaksi sosial yang menganalisis detail-detail yang sangat harus seringkali disadari oleh praktisi sendiri. Pendekatan ini mengungkapkan bagaimana makna yang produksi secara kolaborasi dalam interaksi dan bagaimana konteks dan tindakan saling membentuk dan bagaimana keberaturan sosial diproduksi dari momen-momen kehidupan sosial. Kelebihan etnomologi: membuka wawasan terhadap realitas sehari-hari, mengisi proses persembunyian dalam interaksi sosial biasanya dianggap biasa atau tidak disadari, membantu memahami bagaimana keberaturan sosial dibawa oleh individu. Yang kedua, kaya akan data kontekstual, menghasilkan data kualitatif yang mendalam dan penuh nuansa, cocok untuk memahami makna subjektif yang tidak biasa diungkapkan angka atau survei. Yang ketiga, fleksibel dan naturalistis. Tidak harus desain peneliti kaku, biasanya sesuai dengan situasi di lapangan, dilakukan dalam setting alami dan tidak perlu kolaborasi atau eksperimen buatan. Yang keempat, inovasi dalam teknik analisis, menggunakan metode unik seperti eksperimen, gangguan, dan analisis percakapan untuk memahami norma sosial. 5, relevan di era sosial digital, sangat cocok untuk menganalisis interaksi sosial di media sosial, chat, forum online, dan ruang digital virtual lainnya. Nah, kelemahan etnometodologi. Nah, satu, sulit digeneralisasi karena fokusnya sangat kontekstual dan mikro. Hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi
dan populasinya lebih luas. Yang kedua, kurangnya pemberian solusi praktik, lebih bersifat deskripsi daripada perspektif, sehingga lebih sering dianggap kurang berguna dalam penyusunan kebijakan sosial. Yang ketiga, subjektif penelitian tinggi. Penafsirannya sangat tergantung pada perspektif penelitian hingga potensi biasnya sangat besar jika tidak hati-hati. 4. Kesulitan dipahami dan dijelaskan secara akademis. Bahasa dan konteks metodologi seringkali abstrak dan kompleks bahkan untuk mahasiswa sosiologi sendiri. Yang kelima, kurangnya pemerhatian struktur sosial makro. Dalam kritik umum dari teori kritis dan struktur, mengabaikan isu kekuasaan dan kelas, gender dan struktur sosial, kelas, gender dan struktur sosial lainnya. Nah, saya contohkan studi kasusnya praktek antri di bagian administrasi kampus. Nah, di kampus bagian administrasi seperti BA atau keuangan atau layanan akademik seringkali menjadi tempat mahasiswa harus mengantri untuk mengurus berkas KRS, KHS, surat keterangan atau pembayaran. Meskipun tampak biasa saja, proses antrian ini melibatkan aturan sosial yang tak tertulis yang bisa diamati dan dianalisis secara metodologis. Tujuan studi ini yaitu menganalisis bagaimana mahasiswa secara sadar dan tidak sadar menciptakan dan mempertahankan keteraturan sosial saat berada dalam antrian administrasi kampus. Teknik etnomologi yang digunakan adalah observasi langsung yang mengamati interaksi antara mahasiswa saat mengantri dan baik ekspresi nonverbal, tatapan, postur tubuh, tatapan, posisi berdiri, gestur tubuh, analisis percakapan, merekam atau mencatat dialog informasi saat dalam antrean. Kamu ambil surat aktif kuliahnya juga ya? Atau ini yang terakhir siapa ya? Explanation atau pengalian makna dari seperti saya tadi di sini kok, yang hanya bisa memahami dalam konteks antrian tersebut. Fleksibilitas, bagaimana mahasiswa menjelaskan posisi atau tindakan jika dianggap memotong antrian. Opsional atau breaking experience, mencoba melanggar aturan sosial tidak tertulis, misalnya bertanya ke petugas tanpa antrian dan mengamati reaksi sosial yang muncul. Dan temuan-temuan dalam contoh masalah adalah, contoh hipotesis di atas adalah mahasiswa cenderung menitip antrean. Dengan temannya dia menggunakan kalimat seperti, saya cuma sebentar kok, numpang nanya saja. Ada konsekuensi informal tentang siapa yang terakhir dalam antrean. Saya di belakang, hijab merah ya. Atau mahasiswa cenderung segan menegur pemotongan antrian secara langsung. Mereka lebih memilih memberi kode atau menyindir halus. Mengapa ini etimologi? Mengapa kasus ini disebut etimologi? Karena penelitian ini fokusnya pada cara informal atau praktek yang digunakan individual untuk menciptakan keberaturan sosial, bukan pada peraturan resmi. Tapi dari institusi kampus, bukan pada aturan resmi dari institusi kampus. Kesimpulan, melalui pendekatan etimologi, antrian mahasiswa di bagian administrasi kampus sangat dilihat bukan hanya sekedar dari fisik, tetapi bagaimana praktik sosial aktif yang menunjukkan bagaimana mahasiswa membangun dan keberaturan, kesadaran, dan tata krama secara bersamaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Teman-teman, jangan lupa tunggu video selanjutnya. Oke, terima kasih.